Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Pak Dr. Budi Purwanto sebagai dosen mata kuliah Kewirausahaan IKM. Sebelumnya puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Selawat berserta salam bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Pak Budi, senang sekali pada kali ini bisa menyampaikan tugas kuliah IKM tentang peran karakter kewirausahaan dan studi kelayakan usaha sebagai modal berwirausaha. Penulisan tugas ini adalah merupakan salah satu pemenuhan tugas kewirausahaan IKM dan juga akan memberikan tentunya pengetahuan bagi saya sebagai mahasiswa dalam memahami tugas kuliah kewirausahaan IKM ini. Baik, Pak Budi, mohon izin langsung masuk ke materi untuk bisa menghemat waktu. Yang pertama adalah kita akan coba bahas tentang definisi kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu adalah wira, artinya unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani. Kemudian ada juga yang usaha, yaitu adalah kegiatan atau upaya atau tindakan. Jadi kewirausahaan ada beberapa pendapat ya dari para pakar. Yang pertama itu kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang bernilai dengan mencurahkan waktu dan usaha yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik dan sosial, serta menerima hasil berupa imbalan moneter ya dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Jadi memang kewirausahaan ini sama dengan pengkajian tentang wirausaha. Kemudian dalam teori ekonomi, kewirausahaan dapat dilihat sebagai perilaku pengusaha yang pada prinsipnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan. Jadi ini salah satu terakhir saya sampaikan tentang definisi kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Itu Heath Peter ya. Kemudian untuk kewirausahaan yang pertama, tujuan berwirausaha itu adalah yang pertama menciptakan keuntungan, kemudian yang kedua meningkatkan prestis ya, karena memang ini akan menjadi kebanggaan ya, berjiwa besar terhadap pengembangan usaha yang dilakukan dalam bentuk kesuksesan secara individu. Kemudian yang ketiga adalah kelangsungan usaha keluarga, karena banyak sekali kita lihat kalau usaha itu sering sekali dilakukan secara turun-menurun dari satu keluarga tertentu. Kemudian yang keempat adalah bebas dari pengawasan ya, karena memang orang-orang yang mempunyai mental usaha ini adalah mempunyai mental yang merdeka, kira-kira seperti itu, sehingga bebas sekali dari perintah. Misalkan kalau seandainya pegawai, banyak sekali hierarki yang harus dipenuhi, termasuk juga tuntutan dari pekerjaan. Kemudian yang kelima adalah kepuasan dalam menjalani hidup dan senang terhadap tantangan. Jadi banyak sekali para wirausaha ini orang yang senang terhadap tantangan ya, yang sangat men-challenge untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah menambah tanggung jawab, karena merupakan salah satu tanggung jawab yang besar ya untuk mengembangkan usaha ini, baik kepada diri sendiri maupun kepada segenap karyawan ya, karena memang tidak hanya menghidupkan diri sendiri, tetapi juga bisa memberikan penghidupan bagi orang lain. Kemudian yang ketujuh, karena adanya kebutuhan fisiologi, rasa aman, sosial, harga diri, dan juga kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian selanjutnya adalah manfaat berwirausaha. Satu adalah hidup bermanfaat bagi orang lain. Yang kemudian yang kedua,
mengurangi pengangguran karena memang wirausaha ini akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kemudian yang ketiga adalah membantu mengatasi kesulitan dalam lapangan kerja ya, dalam hal ini bisa membantu peran pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang keempat itu adalah mengurangi ketergantungan ya, karena memang orang yang mempunyai jiwa kewirausahaan adalah orang atau pribadi yang mempunyai kemandirian ya dalam mengelola usaha tersebut. Kemudian yang terakhir seperti yang saya sampaikan tadi adalah membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan di bidang ekonomi. Oke. Kemudian ini adalah karakteristik kewirausahaan. Yang pertama itu adalah percaya diri ya, mempunyai kepercayadirian dan ketangguhan. Kemudian ketidaktergantungan atau kepribadian yang mantap atau optimis. Kemudian yang kedua adalah orientasinya pekerjaan dan hasil. Kebutuhan atau haus akan prestasi. Kemudian selanjutnya adalah berorientasi kepada laba atau hasil, tekun dan tabah ya, karena banyak sekali dalam memulai usaha atau menjalankan usaha sekali banyak sekali tantangan dan juga rintangannya untuk mencapai kesuksesan. Kemudian juga tekad dan kerja keras serta motivasi yang tinggi ya dalam mencapai hasil yang optimal ya dengan berwirausaha. Kemudian yang selanjutnya adalah penuh inisiatif, karena memang kemandirian ini sangat dituntut sekali inisiatif yang optimal ya, sehingga bisa memberikan gagasan ide baru dalam pengembangan usaha yang ditekuni. Kemudian yang ketiga adalah siap menghadapi resiko, mampu mengambil resiko dan suka pada tantangan ya, karena banyak sekali risiko-risiko yang mungkin timbul ketika dalam menjalankan usaha. Kemudian yang keempat adalah mempunyai kepemimpinan yang baik, karena mampu memimpin semua karyawan ya yang akan ada pada usaha yang akan ditekuni. Kemudian selanjutnya atau yang B-nya dapat bergaul dengan orang lain. Dalam hal ini erat sekali hubungannya dengan relationship ya, karena akan berhubungan satu usaha dengan suatu usaha yang lain. Karena memang kolaborasi ini akan memberikan peluang ya kesuksesan terhadap suatu usaha yang akan ditekuni. Kemudian yang terakhir adalah menanggapi saran dan kritik ya. Ini banyak sekali saran dan kritik, baik berasal itu dari karyawan sendiri, keluarga, teman, dan juga kolega ya dalam menjalankan usaha. Kemudian yang kelima adalah keorisinilan atau pembaruan ya, inovatif, kemudian kreatif dan juga fleksibel, kemudian banyak sumber serta serba bisa ya dalam menjalankan, sehingga kalau di awal-awal pendirian usaha misalkan, karena tentunya dengan SDM yang terbatas, sehingga owner dari pemilik usaha itu juga dituntut mempunyai kemampuan yang serba bisa untuk mampu menopang dan menjalankan usaha yang ditekuni. Kemudian mengetahui banyak hal ya. Kemudian yang keenam adalah orientasi kepada masa depan ya. Karena ketika seorang berwirausaha itu adalah wajib mempunyai pandangan ke depan. Sehingga ketika mengalami kegagalan dan kegagalan, mereka bisa struggle untuk bisa bangkit dan mengembangkan usahanya di masa yang akan datang. Kemudian perspektif. Kemudian yang ketujuh adalah kreatif ya, dan juga mempunyai gagasan-gagasan baru dan juga inovasi baru terhadap pengembangan usaha dan juga dalam rangka mempertahankan usaha yang sudah dijalani. Kemudian ini ada 5 ciri kemampuan berpikir kreatif ya yang sangat dituntut bagi seorang wirausahawan. Yang pertama adalah kelancaran atau fluensi, kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Sehingga hal ini sangat dituntut sekali ketika gagasan-gagasan baru bisa dimunculkan, itu akan mengembangkan, akan memberikan ide-ide kreatif terhadap pengembangan usaha atau memulai usaha yang akan ditekuni. Kemudian ada keluasannya. Ya, keluasan itu adalah flexibility atau kemampuan untuk mengemukakan bermacam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah ya, karena memang erat sekali ketika memulai usaha itu, erat sekali hubungannya dengan masalah-masalah yang akan timbul yang harus dipecahkan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal terhadap usaha yang dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah harus ada keaslian ya, originality,
kemampuan mencetuskan gagasan yang asli ya, tidak meniru ya, sehingga kalau seandainya meniru juga akan sulit dalam bisa bertahan dalam pengembangan usahanya. Kecuali ada beberapa juga yang berpendapat tentang bagaimana kita bisa mengamati, modifikasi dan tiru ya, tentukan dengan penambahan gagasan dan ide-ide baru yang orisinil. Kemudian yang keempat adalah penguraian atau mengelaborasi. Mengelaborasi ini adalah kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara rinci dan terperinci ya, sehingga bisa memahami runutan dalam menghadapi suatu masalah dan juga dalam penyelesaiannya. Kemudian yang kelima adalah perumusan kembali atau kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh banyak orang. Oke, kemudian penentuan potensi kewirausahaan, yang pertama itu adalah mengembangkan ide-ide kreatif ya, kemudian yang kedua adalah menangkap produksi atau jasa yang paling dibutuhkan oleh pasar, atau dengan kata lain bisa memahami kondisi pasar pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah memahami potensi diri, tentunya kemampuan-kemampuan yang bisa kita kembangkan dalam memulai dalam suatu usaha. Kemudian yang keempat adalah memahami kondisi ekonomi. Ini kita bijak ya dalam memahami perkembangan ekonomi terkini saat ini dan bisa mengkaitkan dengan kondisi usaha yang akan kita tekunin atau yang kita jalankan. Kemudian yang kelima, memiliki akses wirausaha ya, baik dari segi modal, kemudian relasi dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Karena memang salah satu yang dituntut sebagai seorang wirausaha adalah kita mempunyai kemampuan relationship yang baik. Ketika relationship yang baik itu erat sekali hubungannya bagaimana gaya komunikasi kita, cara memberikan perlakuan misalkan dengan kompetitor, kemudian juga dengan kolega ya yang akan mendukung berjalannya suatu usaha yang akan kita tekuni. Kemudian ini selanjutnya ada beberapa faktor kritis dalam memulai usaha baru. Ada 3. Yang pertama itu adalah personal, yaitu menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang ya, baik dari keturunan dan sebagainya, sehingga itu juga memberi misalkan sudah mempunyai modal pribadi misalkan. Kemudian juga bisa sudah diwariskan oleh orang tua dan sebagainya. Ini sangat menentukan sekali ketika kita bisa memulai usaha baru. Kemudian yang kedua adalah sosiologikal, itu adalah menyangkut masalah hubungan famili ya, seperti yang saya sampaikan tadi dan sebagainya, sehingga ini akan memicu atau memberikan atau sebagai pemantik ya untuk memulai suatu usaha yang sudah ada atau melakukan pengembangan usaha yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah environmental ya, menyangkut hubungan dengan lingkungan ya. Jadi lingkungan ini sangat menentukan pengaruh ya terhadap karakter dan juga kemampuan seseorang dalam memulai usaha. Oke, kemudian ini ada model proses kewirausahaan. Yang pertama itu adalah proses inovasi. Proses inovasi ini adalah beberapa faktor pendorong untuk kita berinovasi dalam memulai usaha baru dan juga dalam rangka mengembangkan misalkan usaha yang sudah ada. Yang pertama itu adalah keinginan berprestasi. Ketika kondisi ini akan muncul, ini akan mendorong semua energi yang ada pada diri kita dengan segenap tenaga dan kemampuan untuk bisa berpikir, berinovasi dalam mengembangkan atau memulai usaha baru, tentunya sesuai dengan tujuan pandangan yang jauh ke depan untuk mencapai suatu kesuksesan. Kemudian yang berikutnya adalah adanya sifat penasaran ya, karena memang dibuat inovasi itu diawali dengan penasaran atau keingintahuan seseorang individu terhadap hal-hal yang akan ditekuni. Kemudian yang C-nya adalah keinginan menanggung risiko, karena banyak sekali
risiko-risiko yang akan timbul ketika kita melakukan usaha tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah, atau yang kedenya itu adalah faktor pendidikan, karena faktor pendidikan ini adalah sebagai dasar ya untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kemudian adalah faktor pengalaman, ini sangat berharga ya, akan memberikan masukan-masukan sebagai input dalam memulai satu inovasi usaha baru. Kemudian adanya peluang, ini bijak membaca peluang, ini adalah merupakan salah satu yang dapat mendorong kita bisa melakukan inovasi untuk pengembangan atau memulai satu produk baru. Kemudian yang G adalah pengalaman ya, pengalaman dari dari usaha sebelumnya, dari masukan dari teman dan juga dari keluarga dan sebagainya. Kemudian yang H adalah kreativitas ya, kreativitas dalam memunculkan inovasi-inovasi baru untuk memulai ataupun mengembangkan usaha baru. Kemudian yang kedua adalah faktor pemicu. Faktor pemicu ini adalah faktor yang memicu pelaksanaan bisnis. Yang pertama itu adalah mungkin disebabkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang ada saat ini. Jadi memang banyak sekali kita lihat yang kecewa dengan pekerjaan gitu ya, kemudian memaksa dia untuk melakukan sebuah inovasi untuk membuat satu usaha baru. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh adanya PHK ya, kemudian tidak ada pekerjaan, sehingga ini akan mau tidak mau, suka tidak suka, akan memaksa seseorang untuk jauh lebih berpikir kreatif ya dalam menciptakan usaha baru untuk menopang kebutuhan ekonomi dirinya dan keluarganya. Kemudian yang berikutnya adalah dorongan karena faktor usia. Banyak sekali kita lihat ketika memasuki masa pensiun ya, banyak sekali orang-orang berbondong-bondong untuk memulai satu usaha baru. Kemudian adalah komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis. Ini memang juga ada didasari dan didorong oleh komitmen atau minat yang tinggi ya, karena hobi misalkan. Saya lihat banyak sekali orang mendapatkan penghasilan yang besar ya dalam memulai usaha itu karena diawali dengan hobi ya, sehingga dia bisa menekuni dengan santai dan sebagainya. Kemudian yang E adalah adanya persaingan dalam dunia kehidupan. Ini persaingan ini akan memicu orang untuk berpikir jauh lebih kreatif dalam menjalankan atau memulai usaha baru. Adanya sumber yang bisa dimanfaatkan ya, misalkan tabungan, modal, kemudian juga warisan yang sayang rasanya kalau tidak bisa dioptimalkan untuk meningkatkan aset yang dimiliki. Kemudian juga ada juga yang mengikuti pelatihan bisnis ya, karena mengikuti pelatihan bisnis ini akan meningkatkan wawasan sehingga akan menimbulkan kreativitas dalam membentuk atau menjalankan usaha. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dalam memudahkan lokasi dan kredit ya. Jadi ini juga ada peran pemerintah, ini bisa mendorong semua investor untuk bisa menjalankan usahanya dengan mudah. Adanya hubungan dan relasi dengan orang lain sehingga ini memberikan masukan ya, input untuk bagaimana kita bisa memulai suatu usaha. Kemudian berikutnya adanya tim ya yang dapat diajak kerjasama ya. Kemudian ada juga dorongan dari orang lain untuk membuka usaha serta pengalaman. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah proses pelaksanaan. Faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan bisnis. Yang A itu adalah adanya seorang wirausaha yang sudah siap mental ya, secara total ya. Yang pertama ini mental ini sangat penting sekali ya dalam melakukan memulai usaha baru. Kemudian adanya manajer utama sebagai tangan kanan ya yang membantu ya, karena proses pelaksanaan ini harus ada orang yang bisa dipercaya untuk memulai dalam menjalankan usaha. Kemudian adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis. Kemudian yang terakhir adanya visi pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Kemudian yang keempat adalah proses pertumbuhan ya. Proses pertumbuhannya adalah faktor pendorong pertumbuhan bisnis adalah adanya tim yang kompak misalkan. Kemudian yang kedua tentunya ada strategi yang tepat dalam pengembangan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah atau yang C-nya struktur dan budaya yang mendukung, dan yang terakhir adalah produk yang bisa diandalkan dan bisa dikembangkan. Kemudian ini ada hubungan ya wirausaha dengan inovasi. Oke.
Dari sudut SDM, terinformasi dari berbagai pengusaha, biasa ke pengusaha yang wirausaha, semangat bersaing, dan menciptakan keunggulan, kreativitas, dan daya cipta yang tinggi untuk menciptakan atau meng-create ya, memberdaya gunakan, serta mencari peluang baru. Nah, dari sudut organisasi, itu menciptakan budaya dan suasana dalam organisasi usaha menjadi penuh semangat kewirausahaan, menciptakan budaya yang kondusif ya bagi karyawan untuk kreatif ya dalam tugas ya, menyelesaikan masalah, inovatif, dan juga dalam kegiatan usaha. Kemudian ini ada hubungan kewirausahaan dengan inovasi itu. Kita coba lihat ya, kewirausahaan dan inovasi atau creativity business itu merupakan hasil hubungan ya yang kita lihat dan mulai dari orangnya atau the person, kemudian juga tugasnya atau the task ya, kemudian juga hubungan organisasi dan juga hubungan lingkungan. Kita coba lihat dari personalnya itu mulai dari motif ya, personality, skill, pengalaman, dan juga psikologisnya. Kemudian kalau dari segi tugas ya, yang dilakukan seseorang tugas itu adalah kreatif ya, kemudian tugas operasional dan manajerial. Kemudian dari organisasi, mulai dari struktur organisasi, budaya peran, kebijakan, sistem SDM, dan sistem komunikasi. Kemudian juga dari lingkungan kita lihat sumber daya lingkungan, permodalan, masyarakat, infrastruktur, nilai sosial, regulasi, dan juga ilmu pengetahuan. Oke, kemudian ini adalah inovasi pengembangan usaha dengan bisnis model kanvas. Jadi untuk beberapa di slide presentasi ini memang saya sampaikan dalam bentuk yang berbeda ya dari papernya atau makalah, karena di makalah saya tidak sampaikan studi kasusnya, hanya berdasarkan teori-teori saja, tetapi pada slide ini saya sampaikan beberapa studi kasus untuk mendukung saya dalam memahami materi kewirausahaan. Nah, sebuah model bisnis itu menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai pelanggan. Kita mulai kalau seandainya di bisnis model kanvas itu saya melihat ada 3 bagian ya, ada di front end, middle end, dan back end ya. Mulai dari customer ya, kemudian customer relationship, revenue-nya, channel-nya, kemudian juga value proposition, kemudian key activity, kemudian key resource, cost-nya, dan juga key partner-nya. Ini akan saya coba bahas di slide berikutnya bagaimana inovasi dalam pengembangan bisnis atau usaha dalam bentuk bisnis model kanvas atau BMC. Oke, ini adalah dari 9 model itu. Yang pertama itu adalah yang menjadi dasar itu tentukan target pasar ya. Kemudian yang kedua adalah rumusan tawaran nilai atau value proposition. Kemudian yang ketiga adalah cara mendapat dan mempertahankan pelanggan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana penyaluran atau delivery-nya. Kemudian sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian yang selanjutnya adalah activities utama bisnis. Kemudian sumber daya utama atau key resource ya. Kemudian mitra, dan juga terakhir adalah struktur biaya. Ini kalau seandainya kita lihat, saya kasih contoh pendekatan melalui BMC atau Business Model Canvas, studi kasus klaster industri olahan susu sapi Cipageran ya. Ini saya ambil dari satu jurnal untuk meningkatkan pemahaman saya terhadap bisnis model atau inovasi dalam pengembangan suatu bisnis. Yang pertama kita lihat adalah dari segi customer ya. Itu kita lihat yang pertama itu adalah ibu-ibu, kemudian anak-anak ya yang sangat ini sekali dengan susu, kemudian industri pembuat nugget dan juga susu, dan juga kafe-kafe susu. Kemudian customer relation-nya adalah keanggotaan kelompok ya, karena banyak sekali kelompok-kelompok di sana. Kemudian pertemuan rutin, kemudian FGD ya dengan pelaku usaha. Channelnya adalah pemasaran bisa melalui WA, Line ya, Facebook dan sebagainya, atau media sosial lainnya. Kemudian
produksi atau penjualan langsung secara online maupun offline, kemudian bisa juga distribusi atau delivery-nya melalui JNE, sewa mobil, dan sebagainya. Value proposition yang ditawarkan adalah yang pertama, akses sumber dayanya yang terjangkau. Kemudian yang kedua adalah customer experience, kemudian competitive offering, pelayanan efisien, dan juga pendampingan. Kemudian key activities-nya adalah memproduksi susu, memproduksi produk olahan susu, maksudnya membuat inovasi produk, pengemasan tepat waktu, dan distribusi barang. Karena pengemasan tepat waktu ini merupakan satu keharusan ya, karena memang susu sangat mudah sekali tercemar. Kemudian key resource-nya adalah bahan dan alat ya, tenaga kerja atau SDM, tempat atau rumah produksi. Kemudian key partnernya di sana itu yang pertama itu pemerintah, yaitu Pemda Cimahi dan Pemprov Jawa Barat ya. Kemudian akademisi, STIE ya, Unpad, kemudian juga ada ITB, kemudian bisnisnya ada koperasi, pedagang pasar, gerai poci ya, agen dan warung. Kemudian ada peternak sapi dan pengolahan. Ini kita coba dari revenue stream-nya. Yang pertama itu hasil penjualan produk, kemudian iuran anggota kelompok, bantuan dana dan peralatan dari Pemkot Cimahi atau BPPT. Kemudian cost structure-nya kita coba lihat berdasarkan pembagian dari bisnis modal kanvas itu yang terakhir. Itu adalah pertama biaya tenaga kerja sebagai produksi ya, kemudian biaya operasional, bahan baku, desain dan kemasan, kemudian biaya lain-lain seperti pemasaran, distribusi, biaya yang tidak terduga dan lain-lain. Oke, kemudian saya lanjut untuk bahasan yang terakhir adalah studi kelayakan atau feasibility study untuk memulai suatu usaha. Yang pertama saya akan masuk adalah pengertian dari studi kelayakan usaha tersebut. Suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya suatu usaha. Pada umumnya banyak sekali para peneliti menyampaikan bahwasanya pengertian studi kelayakan usaha itu tidak jauh dari hal ini. Oke, kemudian saya lanjut saja untuk menghemat waktu. Pada cakupan studi kelayakan usaha itu terdiri dari 6 bagian ya. Yang pertama itu adalah aspek pasar, oke, kemudian aspek teknis, kemudian juga aspek manajemen yang ketiga, yang keempat adalah aspek legal dan lingkungan yang terkait dengan perizinan dan sebagainya, dan yang kelima adalah aspek keuangan, dan yang keenam adalah analisis sensitivitas untuk beberapa cakupan dari kelayakan usaha. Namun pada penulisan kali ini mohon izin Pak Budi, saya akan fokus membahas ya tentang aspek keuangan saja, karena memang banyak sekali cakupan terhadap dari pengembangan ini. Tapi bukan berarti di makalah sebenarnya saya sudah bahas mengenai aspek pasar, teknis, dan juga aspek manajemen, tetapi pada penyampaian melalui materi presentasi ini saya akan khusus membahas tentang aspek keuangan. Baik, nah untuk aspek keuangan kita lihat ini adalah bagian, ini adalah secara spesifik akan menentukan apakah suatu usaha itu atau investasi dilaksanakan ataukah tidak dilaksanakan. Kemudian analisa keuangan disusun dengan ruang lingkup perhitungan keuangan ya, antara lain seperti payback period ya, kemudian diskon payback period, net present value, kemudian internal rate of return, dan juga profitability index ya. Selain itu analisis ini juga dapat menggunakan pendekatan secara hurdle rate. Nah, kemudian saya coba lanjut akan bahas, ini akan membahas tentang beberapa saja. Yang pertama, payback period. Payback period adalah waktu yang diperlukan untuk menutup kembali seluruh investasi awal yang dikeluarkan dengan mempergunakan arus kas masuk ya yang diperoleh dari proyek atau bisnis tersebut. Dalam kasus investasi yang disebut dengan yang mutually eksklusif, maka yang dipilih adalah proyek yang mempunyai payback period yang paling pendek ya, sehingga kita melihat kalau semakin pendek payback periodnya berarti kemungkinan pengembalian modal kita semakin cepat. Rumus untuk menghitungnya adalah
dengan untuk persetahunan ya, itu payback period itu bisa dihitung dengan investasi awal ya, dibagi dengan arus kas dikali dengan 1 tahun. Tetapi kalau seandainya untuk pengembalian arus kasnya per tahun jumlahnya berbeda, maka bisa diukur dengan N ditambah A dikurang B ya, dibagi dengan C dikurang B, itu dikali dengan 1 tahun dengan penjelasan di mana N itu adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum atau masih bisa menutup investasi awal. Kemudian yang A itu adalah jumlah investasi awal, yang B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun KN gitu ya. Kemudian yang C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun KN plus 1. Oke. Nah, ini untuk payback period ini ada beberapa kelemahan. Payback period ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama tidak mempertimbangkan semua cash flow. Kemudian yang kedua, tidak mempertimbangkan konsep nilai terhadap waktu atau kita kenal dengan time value of money ya, sehingga tidak memperhitungkan hal ini. Kemudian kelemahan dari kedua metode payback period ini dapat diatasi juga dengan penerapan diskon payback period ya, atau DPBP. Oke. Kemudian kita akan bahas mengenai net present value. Net present value ini merupakan metode yang didasarkan pada arus kas yang didiskonto atau diskon cash flow ya. Nah, NPV ini bisa dihitung dengan menggunakan penjumlahan net present value ya, dari NCF 1 sampai dengan 2 dengan penjumlahan, kemudian dikurang dengan modal awal. Oke, ini sehingga kita lihat untuk perhitungannya net present value ini mempunyai hasil ya. Kalau misalkan NPV-nya sama dengan 0, itu bukan berarti nilai proyek tersebut hanya mencapai break even point saja, melainkan juga bisa kita lihat bahwa proyek tersebut masih memperoleh laba, hanya saja laba yang diperoleh habis digunakan untuk misalkan untuk membayar bunga pinjaman ya, yang digunakan untuk membiayai bisnis atau proyek misalkan, kemudian membayar semua keuntungan yang diharapkan atau dividen kepada pemegang saham, atau membayar investasi awal ya, kemudian atau investasi yang tidak mampu menutupi biaya modal kerja dan terminal value. Jadi memang dari hasil NPV ini kita akan digambarkan menjadi 3. Mohon izin Pak Budi, yang pertama itu adalah NPV-nya sama dengan 0 seperti yang saya jelaskan ini, kemudian NPV-nya besar dari 0 ya, berarti proyek diterima ya, dengan kata lain itu akan memberikan imbal hasil atau keuntungan. Tetapi kalau seandainya NPV-nya kecil dari 0 itu ditolak ya, karena memang itu tidak memberikan hasil atau mengalami kerugian. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita kenal dengan internal rate of return yang kita sebut dengan IRR, merupakan tingkat diskonto atau diskon rate yang menghasilkan NPV-nya sama dengan 0. Ini adalah rumusnya. Saya nanti akan langsung masuk saja ke contoh studi kasus ya, untuk perhitungan secara finansial ini. Nah, internal rate of return ini, metode NPV dan IRR keduanya mempertimbangkan konsep nilai terhadap waktu, sementara yang payback period itu tidak memperhitungkan. Tetapi pada metode IRR tidak selalu memberikan hasil evaluasi yang konsisten ya dengan metode NPV, sebagaimana tampak dalam kasus penilaian usaha investasi yang bersifat mutually eksklusif. Nah, IRR itu lebih inferior dibandingkan dengan metode NPV ya. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan. Yang pertama adalah asumsi reinvestment rate ya. Kemudian yang kedua adalah metode IRR untuk kasus arus kas tertentu dapat menghasilkan IRR lebih dari 1 atau multiple IRR. Oke, nah ini saya akan coba masuk ke studi kasus untuk mendalami pemahaman begitu ya Pak Budi, mohon izin. Analisis usaha pengolahan susu sapi di kota wisata Batu Marlan. Nah, saya ambil data ini berdasarkan jurnal analisis kelayakan usaha pengelolaan
pengolahan susu sapi di Kota Wisata Malang oleh Antonius Christian Chandra ya, kemudian Abu Bakar dan juga Dwi Kurnia dari Institut Teknologi Nasional ya. Nah, ini saya ambil mulai dari cash flow-nya, kemudian juga saya lihat teknis perhitungannya sehingga didapat untuk perhitungan dari beberapa aspek finansial tadi, kita ambil kesimpulan bahwasanya analisis kelayakan usaha pengolahan susu sapi di Kota Wisata Batu Malang untuk memperhitungkan MAR-nya MARR digunakan rata-rata suku bunga deposito itu sebesar 12,80. Nah, berdasarkan hasil perhitungan analisa finansial didapat payback period, kemudian juga net present value dan juga internal rate of return. Nah, jadi di tiga ini bisa saja dengan mengikuti rumus dan juga bisa melalui rumus Excel ya yang sudah ada, tinggal input data kemudian akan keluar hasilnya seperti berikut. Yang pertama adalah untuk payback periodnya, yaitu adalah 3 tahun ya. Kemudian ini masih pendek ya, bagus sesuai ya dengan ini sehingga untuk usaha ini layak untuk dijalankan. Kemudian net present value-nya 2 miliar lebih ya. Ini apa yang terakhir adalah internal rate of return-nya 36,47%, jauh lebih besar daripada MARR-nya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan metode di atas, maka aspek finansial ya, ini karena saya bahas itu adalah aspek finansial dari susu sapi bisa dikatakan layak karena memenuhi syarat untuk kelayakan ya suatu bisnis atau usaha berdasarkan analisa kelayakan usaha melalui aspek finansial ya, karena memang untuk aspek lainnya saya sampaikan di makalah, mudah-mudahan ini akan jadi bisa diperiksa oleh Pak Budi. Yang pertama adalah payback periodnya yaitu 3 tahun ya, itu bisa dilaksanakan. Kemudian NPV-nya itu besar dari 0, kemudian internal interest return of rate ya lebih besar daripada minimal attractive rate of return ya, yaitu 36,47, itu besar dari 12,80% ya. Ini sebagai kesimpulan bahwasannya dari beberapa penyampaian materi di atas tadi, bahwasannya yang pertama perlu saya sampaikan karakteristik individu wirausaha ya, bahwasanya keberhasilan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu pengusaha. Ini akan memberikan seorang usaha itu struggle atau tangguh ya dalam memulai, dalam juga menjalankan usahanya. Ini sangat tergantung sekali dengan karakteristik individu ini. Kemudian studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha itu mempengaruhi keputusan dalam memulai investasi. Ini juga merupakan salah satu acuan ya bagi investor dalam memulai usaha, dan pastinya akan melihat studi kelayakan usaha tersebut akan memberikan gambaran seperti apa di masa yang akan datang. Baik Pak Budi, demikianlah yang dapat saya sampaikan terhadap tugas kewirausahaan IKM. Mudah-mudahan bisa mencapai ekspektasi yang diberikan oleh Pak Budi ke semua mahasiswa termasuk saya dalam rangka pemahaman terhadap kewirausahaan IKM ini. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.